Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Nirwasta Tantra tingkat nasional, saya Dr. Fahmi Padli, Bupati Pasir, menyampaikan laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Pasir melalui Dinas Lingkungan Hidup adalah sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup. Laporan ini dapat juga menjadi alat untuk menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Pasir terletak di ujung paling selatan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah kurang lebih 11.603,94 km persegi, terdiri dari 10 kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 275,48 ribu jiwa. Kabupaten Pasir memiliki potensi daya alam yang cukup besar, baik sektor perkebunan yang didominasi kelapa sawit, pertanian, dan pertambangan batu bara. Selain itu, Kabupaten Pasir juga memiliki beberapa kawasan potensi pariwisata yang layak dikembangkan, baik sarana maupun prasarananya. Adapun isu yang diangkat dalam penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Pasir tahun 2020 adalah 1. Pengelolaan sampah. Kabupaten Pasir memiliki 2 tempat pembuangan akhir atau TPA, yaitu TPA kilometer 7 di Kecamatan Tanah Grogot seluas 14 hektar dan TPA Kecamatan Batu Sopang seluas 2 hektar dengan jenis kontrol landfill dengan kapasitas 180.000 meter kubik serta 21.694,38 meter kubik. Sampah yang masuk ke dalam TPA adalah jenis organik dan anorganik yang dihasilkan rumah tangga dan industri dan bukan merupakan kategori sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sistem pengelolaan sampah pada TPA kilometer 7 dibagi menjadi 3 blok yang dilengkapi dengan IPAL untuk mengurangi dampak pencemaran air dan tanah di sekitar lokasi TPA. Fasilitas gas metan, pengoperasian komposter, dan pendukung lainnya seperti IPAL, lindi, dan tinja hasil pemanfaatan gas metan di area TPA dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memasak. Adapun upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sampah adalah dengan menerapkan prinsip 3R, pemilahan sampah-sampah yang bernilai ekonomis. Di Kabupaten Pasir ada 12 bank sampah yang aktif berperan dalam upaya penurunan laju timbunan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir berperan aktif mensosialisasikan penerapan 3R dan berkomitmen melakukan pengurangan pemakaian bahan plastik dalam berbagai kegiatan sejak tahun 2019. Selanjutnya, yang kedua adalah kualitas air sungai sebagai sumber air baku dan sumber air minum masyarakat. Dari hasil pengujian kualitas air yang dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai upaya pemantauan kualitas lingkungan, maka dapat diketahui indeks kualitas air atau IKA sebesar 48,75 atau masih dalam kategori waspada. Hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya aktivitas domestik maupun dari kegiatan lainnya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Pasir telah berupaya melakukan pengawasan dan pemantauan kualitas air sungai setiap tahun. Terdapat beberapa titik pantau sungai dari 4 daerah aliran sungai di Kabupaten Pasir. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha tentang pengolahan limbah, termasuk pengetatan izin-izin lingkungan yang kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah isu yang ketiga, yaitu penanganan limbah bahan berbahaya beracun dari penanganan
Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dalam penanganan limbah sampah di masa pandemik COVID-19 perlu dilakukan secara sistematis menurut ketentuan dan pedoman pemerintah. Berbagai sarana kesehatan seperti alat pelindung diri, alat dan sampel laboratorium yang habis pakai akan menjadi limbah B3 infeksius, sehingga perlu dikelola untuk mengendalikan, mencegah, dan memutuskan penularan COVID-19 serta menghindari terjadinya penumpukan limbah yang ditimbulkan dari penanganan COVID-19. Bapak Ibu penilai Nirwasta Tantra 2021 yang kami hormati, bagian dari keberagaman tutupan lahan yang ada di Kabupaten Pasir adalah 1. Taman Hutan Raya Lati Petangis terletak di Kecamatan Batu Engau yang sebelumnya adalah bekas areal tambang batu bara yang telah berhasil direklamasi dan menjadi salah satu objek wisata serta salah satu alternatif sumber air baku warga sekitar, di mana setiap tahunnya juga dilakukan pengawasan kualitas air pada lokasi tersebut. 2. Hutan kota. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Pasir memiliki kawasan hutan kota yang terletak di pusat kota Tanah Pasir di Jalan Jenderal Sudirman seluas 0,8 hektar are. Ketiga, Taman Keanekaragaman Hayati. Areal Taman Kehati adalah kawasan adat Desa Modang di mana di dalamnya terdapat areal wisata berupa air terjun. Air terjun dari 7 tingkat yang dikenal dengan Doyam Seriam. Infrastruktur yang sudah ada adalah trek sepanjang 405 meter menuju air terjun, dilengkapi beberapa shelter peristirahatan. Keanekaragaman hayati di Kabupaten Pasir juga tersebar di berbagai hutan lindung, yaitu hutan lindung Sungai Kandilo Gunung Ketam, hutan Gunung Lumut, hutan lindung Sungai Sawang, dan hutan lindung Sungai Samu dengan total luas 911 hektar are. Berikut adalah beberapa inovasi dan capaian pemerintah Kabupaten Pasir dalam pengelolaan lingkungan hidup. 1. Sistem informasi pengaduan sampah dan gangguan tentang lingkungan, Si Papah Ganteng, yang berbasis Android, di mana masyarakat dengan cepat dapat melaporkan kejadian jika terdapat gangguan lingkungan sehingga dapat segera ditangani oleh pemerintah. Yang kedua, instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Desa Janju. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pasir meresmikan instalasi pengolahan lumpur tinja IPLT yang berada di Desa Janju yang tidak jauh dari pusat Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, telah diresmikan pada tanggal 25 November 2020. Instalasi pengolahan limbah tinja tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR senilai 6 miliar rupiah. Yang ketiga adalah peningkatan pengelolaan persampahan. Berikut capaian pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasir pada tahun 2020 dengan laju timbulan sampah 0,40 kg per orang per hari dengan timbulan sampah 39.678,99 ton per tahun adalah telah melakukan pembatasan timbulan sampah sebesar 2.707,83 ton per tahun. Pemanfaatan kembali sampah sebesar 529,62 ton per tahun. Selanjutnya, sampah yang berhasil diolah pada pemrosesan akhir adalah total 29.078,82 ton per tahun atau sekitar 73,8% yang berhasil dicapai oleh pemerintah Kabupaten Pasir pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasir berkomitmen untuk selalu melakukan peningkatan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di bidang pengelolaan persampahan. Yang keempat adalah penanganan limbah B3 selama masa pandemi COVID-19. Petugas dari dinas yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan kesehatan
melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pasir membekali alat pelindung diri atau APD dan vitamin bagi petugas pengangkut sampah atau limbah infeksius dari pasien positif COVID-19 maupun orang dalam pemantauan atau ODP yang dikarantina di Hotel Kriyat Sadurengas. Petugas dilengkapi APD lengkap seperti masker, sarung tangan, sepatu bot, face shield, kacamata Google, dan rutin diberikan vitamin. Petugas mulai mengambil sampah sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sebelum bekerja, petugas dicek suhu tubuh khusus untuk mengangkut limbah infeksius oleh Dinas Lingkungan Hidup Pasir, mengerahkan 5 petugas yang setiap hari mengangkut sampah dari kedua tempat tersebut. APD yang digunakan petugas digunakan sekali pakai. Untuk limbah infeksius dari pasien COVID-19 tidak disatukan dengan sampah pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah tersebut dibakar di sebuah insinerator atau tempat pembakaran khusus yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya. Penggunaan APD bagi petugas kebersihan merupakan protokol yang harus dijalani guna mencegah penyebaran COVID-19 karena limbah atau sampah dari pasien COVID-19 berpotensi menularkan virus, makanya petugas menggunakan APD. Yang kelima adalah penghargaan Kampung Iklim 2020. Program Kampung Iklim atau Proklim merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Program ini dilakukan sebagai penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Terdapat 5 desa, yaitu Desa Petangis, Desa Kertabumi, Desa Modang, Desa Padang Jaya, dan Desa Kelempang Sari pada tahun 2020. Yang keenam adalah kegiatan rehabilitasi lahan kritis, yaitu penanaman bambu di luar kawasan pada tahun 2020, kemudian pemulihan lahan akses terbuka atau LAT, dalam rangka program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka bekas pertambangan emas tanpa izin atau peti seluas 1,8 hektar area di Desa Batu Butok, Kecamatan Muara Komam. Yang ketujuh adalah kegiatan serah terima persetujuan keterlibatan dalam program Forest Carbon Partnership Facility atau FCPC. Program Kampung Iklim Plus yang merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, KLHK, dan Bank Dunia melalui Forest Carbon Partnership Facility, yakni sejenis pemberian hibah perdagangan karbon dari Bank Dunia untuk 17 desa yang memiliki wilayah hutan. Demikian dari saya, kiranya penjelasan ini dapat menggambarkan secara singkat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasir yang telah kami lakukan pada tahun 2020. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Bapak Ibu penilai Nirwastra Tantra Nasional. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Santoso, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasir. Ada 2 urusan yang diamanahkan kepada Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasir. Yang pertama urusan infrastruktur dan yang kedua urusan sumber daya alam. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96 menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pembentukan peraturan daerah, kemudian yang kedua fungsi penganggaran, dan yang ketiga fungsi pengawasan. Implementasi 3 fungsi DPRD tersebut terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pasir, khususnya terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, terkait fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD Pasir sudah mengesahkan Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sehingga terhindar dari ahli fungsi lahan. Adapun yang lebih spesifik, pada tahun 2016 DPRD Pasir pernah menyusun Perda tentang pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS guna menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian pada tahun yang sama juga DPRD Pasir menyusun Perda inisiatif tentang pengelolaan limbah. Hal ini sebagai wujud komitmen perhatian DPRD Kabupaten Pasir dalam menjaga lingkungan. Kemudian yang kedua, terkait fungsi pengawasan, DPRD Pasir sudah beberapa kali memfasilitasi dan menginisiasi pertemuan antara para pihak terkait beberapa persoalan seputar pengelolaan kawasan cagar alam. Kemudian DPRD Pasir intens berkoordinasi dengan pihak BKSDA Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mencari solusi terhadap pengelolaan kawasan cagar alam, khususnya terkait upaya menjaga kelestarian hutan mangrove. DPRD Pasir melalui jaringan-jaringan masyarakat berupaya mengkampanyekan arti pentingnya menjaga kelestarian hutan, yaitu hutan mangrove khususnya di kawasan cagar alam. Kemudian yang ketiga, fungsi penganggaran. DPRD Pasir senantiasa berupaya konsisten untuk menganggarkan dan menyetujui permintaan anggaran khususnya tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai contoh, pada tahun 2020 lalu DPRD Pasir sudah menyetujui anggaran sebesar 8, miliar rupiah lebih untuk keperluan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. DPRD Pasir mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Pasir, khususnya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir yang sudah masuk nominasi Nirwasita Tantra tingkat nasional. Semoga ini menjadi energi positif bagi upaya menjaga lingkungan di Kabupaten Pasir. DPRD Pasir sangat mendukung setiap upaya para pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Pasir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.